warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Hari ini Bu Rika lihat banyak ada beberapa yang tidak masuk ya, karena musimnya lagi dingin seperti ini ya. Pulang sekolah harus bawa jas ya supaya tidak sakit. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika akan daftar hadir dulu ya. Ahmad Fadil Rizkia, Ahmad Ferdianto, Duta Alidia, M. Ikhwan, Muizatim. Nggak masuk ya, sakit. Sylvia, Tri Bintang Atar, Gia Aryani. Berarti ada berapa? Sekitar 4 anak nggak masuk ya. Sebelum memulai pembelajaran ya, kita rileks dulu. Anak-anak kita akan ice breaking ya. Nanti kalau Bu Rika semuanya bisa mengangkat tangannya, jadi bisa diikuti ya instruksinya. Jadi kita akan biasanya kalau tepuk kan langsung 5 jari ya. Jadi kita bisa menggunakan ke semua jari kita untuk lebih luas nanti, supaya nanti menulisnya ya, terus nanti diskusinya supaya lebih tangannya lebih bisa bergerak gitu ya. Jadi ayo tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Gitu. 2 kali ya, tepuk 5 jari. Tepuk 5 jari, kita bergembira. Oke, biasa. Jadi itu sekilas ice breaking ya anak-anak, supaya tangannya lebih lentur untuk menulis dan untuk beraktivitas di kegiatan pagi ini. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, jadi dengan pembelajaran berbasis masalah, anak-anak bisa memberikan saran yang tepat untuk persiapan tanam secara sesuai prosedur ya. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Iya, silakan. Materi minggu lalu tentang produksi bibit secara generatif dulu. Ya. Dengan materi hari ini adalah bibit yang telah kita produksi secara generatif dapat digunakan sebagai bahan tanam dalam kegiatan persiapan tanam. Ya, baik sekali ya Raihan. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang persiapan bibit secara generatif. Nah, kelanjutannya adalah proses penanaman. Nah, kali ini kita akan memulai dengan materinya persiapan tanam. Jadi bibit yang kemarin kita gunakan sebagai persiapan bahan tanam pada materi hari ini. Bu Rika akan memberikan share di sini link Jamboard. Nanti kalian bisa menuliskan link Jamboardnya ya. Sudah bisa diakses semuanya link Jamboardnya? Sudah? Sudah ya. Nah, jadi di situ kalian bisa menuliskan sebentar permasalahan yang kalian temui di materi persiapan tanam.
itu ditunggu dulu ya. Jadi itu linknya Bu Rika bagikan. Nah, kalian bisa mengisi link itu dari permasalahan yang Bu Rika sampaikan. Link Jamboard itu, permasalahan itu kalian bisa mengisi itu dari masalah yang Bu Rika sampaikan di sini atau dari masalah persiapan tanam yang kalian temui di rumah. Ya. Jadi di materi persiapan tanam ini sudah Bu Rika share di link Google Classroom ya. Apakah sudah dibaca? Kelihatan? Nah, ada pola tanam. Jadi materinya ada pola tanam, ada menentukan kebutuhan bibit, ya. Ini contoh-contoh pola tanam. Jadi kalau saat kalian lihat di sekitar rumah kalian, ya, pastikan ada satu lahan, ya, itu ada 2 atau lebih komoditas, ya, di situ. Di sini ada pola tanam bergiliran. Jadi misalnya di sini contohnya tanaman jagung dan tanaman kedelai. Nah, itu ditanam dalam satu luasan lahan. Nah, ditanam dalam suatu luasan lahan, tapi secara dalam waktu yang tidak sama kalau yang bergiliran itu. Kalau bersisipan, yang satunya belum panen, ya, tanaman komoditas lainnya itu sudah ditanam menjelang panen. Jadi belum sampai panen itu bersisipan. Kalau mix cropping, nah ini adalah campuran dia. Yang sebelah larikan sini misal padi, terus kemudian jagung, bukan padi ya, maksudnya Bu Rika tanaman palawija. Yang satunya misalnya jagung, satunya kedelai, nah satunya ada kacang tanah, itu tanpa diatur waktunya. Jadi waktunya bersamaan dalam satu luasan lahan, itu namanya mix cropping. Nah, dalam pemilihan pola tanam ini kalian harus pinter-pinter untuk mengkombinasikan komoditas yang dipilih supaya unsur haranya semuanya dapat berimbang dan tidak terjadi perebutan unsur hara seperti itu. Nah, di sini ada beberapa masalah ya. Masalah tentang di sini bisa kalian lihat ya. Itu ada jagung, kacang tanah, cabai dalam satu luasan lahan. Nah, kira-kira dari skala apa namanya mix cropping itu baik sebelum kita melakukan proses penanaman tumpahan sari cabai kacang tanah di sini kita akan melakukan proses pembersihan lahan dari sisa. Jadi kan sekarang sudah melihat ya kalau apa namanya mix cropping itu tadi. Proses pembuatan tumpang tanam cabai sudah bisa kita lakukan. Adapun jarak Bu Rika coba lihat hasil penulisan kalian di link Jamboard. Silakan masih bisa menulis ya permasalahannya. Kira-kira masalah di penentuan pola tanam, penentuan kebutuhan bibit, itu apa? Ini beberapa sudah ditulis masalah yang ditemui di masalah yang sering ditemui di lahan. Wifi-nya masih ya, loading.
Yang masih ingin menuliskan masih bisa ya. Di situ ada yang menemukan masalah yang ada di sekitar kalian. Ini siapa tadi yang nulis masalah yang ditemui pada persiapan tanam? Ada juga yang menulis pola tanam tumpang gilir jagung dan padi pada lahan tak ada hujan. Siapa yang nulis? Gak apa-apa, ini kan misalnya enggak ada yang salah, kan masalahnya setiap siswa berbeda-beda ya. Nah, ini dari masalah-masalah yang anak-anak tulis ini nanti akan menjadi bahan diskusi yang akan kalian pecahkan per kelompoknya ya, mengenai persiapan tanam. Bu Rika akan membagikan LKPD. Jadi masalah yang sudah kalian tuliskan itu silahkan dicari literaturnya ya, dan tahapan penyelesaian masalah nanti ditulis di sini ya, ditulis di sini masalah yang kalian temui apa ya, kemudian literaturnya, dan kemudian tahapan pemecahan masalah ya. Boleh di literaturnya, boleh dari buku, boleh dari internet, jurnal, yang penting dicantumkan secara jelas sumber kutipan, nama dan tahunnya ya. Silakan berdiskusi karena ini membutuhkan studi literatur ya untuk memecahkan masalah-masalah yang sudah kalian temukan ini. Mana bukunya yang dipakai? Ini. Ya, jawab. Ya. Mana? Yang dipakai sumber yang mana? Yang mana? Oh ini. Ini ada pas ya perhitungannya ini yang dipakai. Perhitungan kebutuhan bibit ini ya. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan tuh ini luas lahan sama jarak tanam. Nanti ininya juga harus ditulis loh, nama, tahun. Yang aktif kalau diskusi. Oh. Kamu nanti nek pas Bu Rika tanya mana literaturnya, jawab. Ya iki pola tanam iki. Gak pernah tahu Nanti mau pola tanam. Oh ya ini. Ini mana yang dijadikan sumber? Ini ya. Pola tanam apa ini? Tadi ya, seperti Bu Rika sampaikan tadi ya. Ya aku. Nanti kalau ini ditulis sumbernya ya, bukunya dari cetakan siapa. Masalahmu apa tadi? Bibit. Jadi solusinya pakai ini, pola tanam ini ya. Boleh sumbernya nggak hanya dari buku, boleh ya. Bahan tayangnya, flipbooknya kalau sudah selesai ya, silahkan dikirim di Google Drive ya. Semuanya nanti dikumpulkan di sini supaya bisa dibaca oleh kelompok lain ya. Tuh. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil pemecahan masalahnya? Oh, kelompoknya semuanya ingin mempresentasikan ya. Jadi yang tadi yang kelihatan angkat tangan duluan ya. Kelompoknya Raihan ya tadi. Nah, silakan. Silakan dimulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD 2005 sampai 2006. Pada musim hujan dilaksanakan penanaman buah varietas pada sawah.
dan batang. Kedua varietas ditanam pada hamparan yang berbeda dengan perlakuan yang sama, yaitu teknologi introduksi. Pada MK musim kemarau dilanjutkan dengan penanaman jagung. Di setiap hamparan ditanam 2 varietas jagung komposit, Bismarck dan Sumaraga, dengan sistem POT tanpa olah tanah. Penanaman jagung sudah pasti di lahan sawah. Tanda hujan Suranti Kabupaten Pesisir Selatan dapat meningkatkan pendapatan petani. Jagung varietas Bismarck dengan hasil rata-rata sebesar 6,84 T atau per hektar, memberikan keuntungan. Hasil akhir. Hasilnya adalah pemecahan permasalahan tulang tanda hujan bisa dilakukan dengan melakukan tumpang bibir antara padi dan jagung dengan terlebih dahulu melakukan persiapan tanam yang matang. Ada yang ditanyakan dari presentasi angka? Silahkan, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nanti kelompoknya Istiana yang bertanya loh ya. Silakan yang ingin bertanya. Jadi kesimpulan dari solusi masalahnya dari kelompok Septian itu melakukan tumpang gilir antara padi dan jagung untuk lahan sawah tada hujan supaya hasilnya lebih efisien dan menghemat waktu seperti itu. Apa ada yang ditanyakan? Jadi ada sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika tidak ada yang ingin bertanya, ya, silahkan yang ingin memberikan saran. Siapa yang ingin memberikan saran untuk kelompoknya Raihan dan kawan-kawan? Dari pembelajaran kita hari ini, dari penentuan masalah, kemudian berdiskusi, dan ada teman yang mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Siapa yang ingin memberikan pengalaman belajar hari ini? Nah, semuanya ya. Tadi apa namanya yang sudah berbicara ya, sudah menyampaikan aktualisasi itu kelompok sini sudah, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 sudah. Silakan kelompok 1 yang ingin menceritakan kegiatan pembelajaran hari ini. Kenapa? Selama proses pengerjaan penyelesaian masalah dengan tema penentuan pola tanam, saya merasa tertantang untuk memilih pola tanam yang tepat sesuai komoditas yang saya pilih. Saya memilih pola tanam tumpang gilir antara jagung dan kacang tanah agar ada penggantian komoditas sehingga tidak ada resisten hama, dan kacang tanah memiliki bintil akar yang mampu mengikat unsur nitrogen dari udara melalui simbiose dengan bakteri Rhizobium. Bintil akar yang efektif mempunyai kemampuan untuk menambah nitrogen dan dapat mencukupi kebutuhan nitrogen sebesar 80-90% untuk pertumbuhan tanaman. Ya, jadi apa namanya kelompok 1 juga mengambil masalah tentang pola tanam. Nah, solusinya dia tadi melakukan tumpang gilir antara kacang tanah dan apa tadi Mbak? Antara kacang tanah dan jagung. Tujuannya adalah supaya tidak ada resisten hama. Jadi kalau kita menanam satu komoditas secara terus-menerus, itu nanti akan resisten hamanya. Terus kemudian ada kacang tanah bisa menghasilkan bintil akar itu yang mampu mengikat nitrogen dari udara sehingga mampu memberikan menyuplai nitrogen 80-90% tadi menurut kelompok 1 ya, seperti itu. Jadi kalau kalian berdiskusi, menulis itu dipahami ya, supaya apa? Supaya saat menyampaikan itu kalian bisa enak gitu, ndak patah-patah gitu. Meskipun itu Bu Rika yakin itu tulisanmu sendiri ya, tapi harus dibaca lagi gitu. Yang mendengar aja misalnya bisa sampai gitu ya. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Minggu depan kita bertemu dengan pendalaman materi
perhitungan kebutuhan bibit ya yang akan kita lakukan di lahan. Nah, untuk kegiatan refleksi hari ini anak-anak bisa menuliskan di link Jamboard juga seperti ini ya. Jadi di link Jamboardnya sudah Bu Rika siapkan untuk bahan refleksi. Untuk bahan refleksi silakan dituliskan ya. Ya. Jadi pertanyaan refleksi seperti ini, apakah sudah memahami instruksi, media, alat, dan bahan, serta kalian sudah memahami kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik? Silahkan dituliskan di situ. Terima kasih, hari ini kalian sudah bekerja sama dengan baik, memberikan pemecahan masalah mengenai pola tanam, perhitungan kebutuhan bibit, ya, sampai penanaman dan penyulaman. Bu Rika meskipun belum sesempurna itu ya, tapi Bu Rika hargai kerja keras kalian hari ini. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Kurang kalau baik tuh semangat gitu loh. Alhamdulillah Bu, baik Bu, gitu. Baik Bu. Mau tidur atau mau sekolah ya? Apa kabar hari ini? Baik. Nah, gitu kan berarti sehat beneran. Okay. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Mas, sebentar, topinya dicopot dulu. Doa mulai. Ya. Bu Rika akan mengecek kehadiran kelas 10 ATPH ini dulu ya. Jadi Bu Rika absen dulu. Adisti? Oh, sakit. Ahmad Fadil? Ahmad Rizky? Chandra? Sakit juga. Deva? Sakit juga. Giana, Gia Aryani, Junaidi, Yusuf, Tri Bintang, Sylvia, Zahwa, Izin atau Alfa? Oh, Alfa. Ya. Nanti Bu Rika konfirmasi ke wali kelasnya. Anak-anakku, Bu Rika ada permainan sedikit untuk melatih ke konsentrasi kalian ya. Jadi nanti kalau Bu Rika, ini kan kelompok ini dua, ini kelompok zub ya. Kalau Bu Rika bilang zub, tangannya gini ya. Terus kelompok yang ini kelompok zip, kayak Z. Kalau Bu Rika bilang Z berarti nanti gini ya. Yang sini gini. Terus kalau yang ini kelompok zip, kalau Bu Rika bilang zip, tangannya gini ya. Berdiri aja ya. Yang sini dua kelompok ini kelompok apa? Zip ya. Yang sini kelompok zip ya. Terus yang kelompoknya bintang kelompok apa? Zip. Zipnya lurus. Kalau I kan lurus ya. Zip kan gini ya. Terus kalau Z ke samping ya. Oke, bisa harus konsentrasi ya. Coba Bu Rika tes mana kelompok Z. Nah, yang konsentrasi Deva aja ya. Oh, siapa yang namanya lupa? Raka ya. Oke. Yang Raka boleh duduk ya. Ini. Terus coba Bu Rika tes kelompoknya Z lagi.
Silakan duduk. Sekarang kelompok ZUP. Semuanya nggak boleh duduk, kan kamu kelompok ZIP. Udah kan bilangnya ZUP. Oke. Tapi enggak apa, silakan duduk ya. Jadi untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini harus apa? Konsentrasi supaya tidak ketinggalan informasi ya. Tadi ada yang masih kurang konsentrasinya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan lebih fokus untuk melatih kemampuan berhitung kalian ya. Jadi masih kemarin materinya tentang apa? Ada yang masih ingat? Yang tadi angkat tangan duluan kelihatan ya. Yang paling tinggi Fadil, silakan. Materi minggu lalu tentang persiapan tanam. Pada minggu lalu kita sudah berhasil memberikan solusi dari berbagai permasalahan persiapan tanam. Pada pertemuan hari ini kita akan lebih fokus mengasah kemampuan berhitung secara real di lahan. Gitu ya. Jadi masih ingat ya Fadil tentang materi minggu lalu tentang pola tanam, persiapan jumlah bibit, penanaman sama penyulaman ya. Dan di minggu ini kita fokus untuk berlatih kemampuan berhitung kebutuhan bibit secara real di lahan ya. Tujuan kegiatan pembelajaran hari ini seperti itu ya. Jadi di lahan ya, Bu Rika akan tampilkan di sini ya. Jadi permasalahan-permasalahan di lahan untuk kita menyiapkan kebutuhan bibit sesuai dengan keperluan itu sering kita temui ya. Jadi harus jumlah bibit yang kita siapkan harus sesuai dengan luasan bedengan yang akan kita tanam. Nah, cara kita menyiapkan bibit di situ kan ada, kita harus tahu dulu luasan ya. Di sini ada luasan lahan, kemudian jarak tanam ya. Jadi itu yang menjadi perhatian kalian. Nanti kalian akan juga bawa ke lahan, setiap kelompok nanti akan dibagikan perpetakan bedengan. Nanti silakan diikuti instruksinya sesuai LKPD ya. Jadi di sini LKPD-nya itu sudah lengkap instruksinya. Nanti ini sudah kita bagikan ke anak-anak ya. Jadi silahkan mengikuti LKPD ini dan nanti jangan lupa untuk didokumentasikan di lahan. Nah, yang kalian jadikan patokan di situ adalah luas lahan dan jarak tanam. Jarak tanam komunitas itu. Apa ada yang ditanyakan? Ada. Ya, silakan. Tanya mengenai jarak tanam juga bisa menggunakan juga. Jarak tanam yang dipakai di lahan juga ya tadi. Siapa yang mau menjawab terus sebelum mereka menjawab? Ya, silakan. Jarak tanam sesuai yang ada di LKPD. Oh ya, jadi nanti dibaca lagi ya. Jadi jarak tanam itu sudah ada di LKPD yang tadi sudah kita berikan itu. Ya. Jadi anak-anak tadi sudah Bu Rika bagikan LKPD-nya ya. Sebelum kita ke lahan untuk melatih pemecahan kalian mengenai perhitungan kebutuhan bibit, Bu Rika ada soal di sini ya. Seorang yang konsultasi kepada Anda memiliki luas lahan 5.000, kemudian dengan jarak tanam 70 kali 70 untuk komoditas tanaman cabai, berapa jumlah kebutuhan bibit untuk luas lahannya tersebut? Dimas, jangan rame aja ya. Ya. Jadi siapa yang bisa untuk melakukan perhitungan kebutuhan bibit ini? Siapa? Dimas meskipun ramai ya, tapi dia mau untuk maju ke depan. Silakan Dimas. Yang lainnya ya, yang lainnya tetap bisa menulis perhitungannya di buku ya.
yang lainnya bisa untuk menghitung. Ayo dimasukkan dulu alatnya nanti. Sekarang hitung dulu biar nanti di lahan lancar ngitungnya. Ya. Sudah, jangan celometan. Dihitung ya. Bisa dihitung dulu. Sambil nanti dicocokkan kira-kira jawabannya ini benar atau salah. Jawabannya Dimas. Yang lain juga bisa melakukan perhitungan ya. Siapa ini ketua kelas kok malah ramai? Ayo dan dihitung. Alat tulisnya dikeluarkan. Oke. Yang lainnya ketemu berapa? Sama? Ya benar ya, jadi kebutuhan bibit cabai untuk luasan lahan 5.000 meter persegi adalah 10.204 bibit cabai. Tepuk tangan untuk Dimas. Ya. Anak-anak kan sekarang sudah tahu bagaimana memecahkan masalah ya, kebutuhan bibit. Silakan dipersiapkan untuk ke lahan, alat, bahan atau alat tulis di bawah ya. Keren ya. Udah. Anak-anak tadi kan instruksinya sudah jelas ya di kelas, sudah bagian LKPD dan instruksinya nanti diikuti. Bedanya nanti ada di sana ya. Nanti silakan memakai APD dulu ya. Diikuti instruksinya itu untuk memecahkan masalah perhitungan kebutuhan bibit ya. Gak apa-apa, sebentar tok. Pakai yang muat lah. Anak-anak tadi kalian sudah melakukan pemecahan masalah ya. Jadi sudah Bu Rika kasih masalah ini ada bedengan, silakan dihitung kebutuhannya. Kalian sudah mengukur, kemudian sudah diskusi, dilakukan perhitungan, sudah terlihat hasilnya. Jadi nanti silakan dipersiapkan bahan presentasinya untuk dipresentasikan di kelas ya. Nanti dibuat video, tadi kan sudah direkamkan oleh masing-masing, nanti tinggal dipresentasikan video di dalam kelas. Apa ada yang ingin bertanya? Ada yakin? Yakin. Nah, awas nanti kalau di kelas bingung lagi tak suruh ke lahan lagi nanti ya. Sudah. Oke anak-anak, tadi kan kita sudah selesai ke lahan ya. Tadi kita sudah selesai ke lahan, sudah mengukur, berdiskusi, menghitung kebutuhan bibit per bedengan yang sudah kelompok dapatkan ya. Sekarang waktunya untuk presentasi. Siapa yang ingin presentasi duluan? Sana sudah tadi, sini sudah juga. Yang ini ya, belum kelompok 3. Ya, silakan persiapan kelompok 3.
videonya tadi sudah diupload di Google Drive ya. Oke, kita lihat dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemecahan masalah Di lahan. di lahan. Tentang apa? Tentang kebutuhan bibit. Ya. Ini video yang dibuat oleh kelompok 3. Bisa sambil dijelaskan, Mas, ini kalian ngapain? Sudah kamu tulisin, tinggal membaca. 3. Kelompok lain diperhatikan, nanti bisa diberikan saran untuk kelompok 3. 5. Biar saran masalah. Ditutup nanti, ditutup. Sekian dari kami. Ada yang ingin tanyakan? Silakan jika ingin bertanya. Kalau ingin yang memberikan saran, silakan. Saran untuk kelompok 3 supaya lebih kompak dalam mengerjakan pemecahan proyek karena dari video bisa terlihat saat sedang melakukan diskusi. Jadi saat mengerjakan video itu saat mengerjakan di lahan itu lebih kompak karena tadi terlihat di video itu ada yang ikut berdiskusi, ada yang tidak ikut berdiskusi. Itu saran dari kelompok berapa? Dari kelompok 1 ya. Bisa diberikan tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil videonya. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi sudah selesai pembelajarannya. Jadi untuk biar tadi sudah berpanas-panasan ya supaya lebih refresh lagi, kita bermain kuisis ya. Nanti akan kelihatan siapa ya yang menjawab paling bagus atau yang paling cepat dan jawabannya benar. Nanti dia akan menduduki posisi di atas ya. Ikhwan, Naufal, Sylvia. Silakan diisi. Sementara yang menduduki posisinya tertingginya Ikhwan ya. Kemudian Naufal dan yang ketiga Sylvia. Yang lain masih bisa menyusul. Oke. Ada Raihan. Ya. Ikhwan masih di atas. Kira-kira ada yang bisa menyusul enggak ya? Oh ya, disusul Sylvia ya sekarang yang juara satunya. Ikhwan.
tadi maunya Ikhwan ya yang di atas, sekarang sudah Sylvia. Anak-anak sudah selesai ya, kita semuanya sudah menjawab ya, semuanya sudah menjawab kuisis. Tadi kita sudah tahu ya, yang tertingginya tadi Sylvia, yang awalnya Ikhwan ya. Bisa diberikan tepuk tangan untuk Sylvia. Sudah. Sekarang siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk pertemuan kedua kita ini tentang perhitungan kebutuhan bibit cabai? Silakan. Kamu sudah. Ayo, siapa yang belum? Ini ya Habibie ya? Habibie ya, yang belum ya. Silakan disampaikan kesimpulan pertemuan hari ini yang keras. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah kita harus melakukan perhitungan bibit dan lahan yang akan kita budidayakan supaya kita bisa menyiapkan bibit sesuai kebutuhan dan tidak terjadi kelebihan bibit yang banyak. Ya, jadi sebelum kalian melakukan penanaman harus dihitung dulu luasan lahannya, jarak tanamnya, kemudian diketahui secara pasti jumlah bibit yang diperlukan supaya kita saat menyiapkan itu tidak terjadi kelebihan bibit. Itu untuk refleksi pembelajaran hari ini ya, bisa anak-anak tulis di link refleksi di Jamboard yang sudah Brika share juga. Di situ silakan berikan waktu sebentar untuk mengisi refleksinya. Jadi di situ di link Jamboard itu kan tertulis apakah kalian sudah memahami instruksi pembelajaran, apakah media pembelajaran, alat bahan mempermudah kalian memahami kegiatan pembelajaran, apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini, kemudian kesulitan apa, dan apa saja yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu. Di link Jamboard refleksi itu sudah ada di grup ya, silakan diisi, nanti kita bisa bahas bareng-bareng refleksi tentang pembelajaran di pertemuan kedua tentang persiapan tanam ini. Silakan beri kasih waktu 10 menit ya. Sudah banyak yang mengisi di sini, ada yang dikasih warna pink, kuning, hijau. Ya. Sudah 10 menit ya anak-anak. Di sini sudah terlihat banyak yang memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Di sini ada yang menuliskan, Burika besarkan ya. Saya memahami instruksi yang diberikan. Banyak yang seperti itu juga. Terus kesulitan. Di sini anak-anak kesulitannya tentang apa ini? Kesulitannya melakukan perhitungan bibit, tetapi sekarang sudah mulai bisa karena sering berlatih soal dan memecahkan masalah di lahan. Ya, itu refleksi-refleksi dari kalian ini akan Burika jadikan bahan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya ya, supaya media, alat itu bisa benar-benar menunjang pemahaman kalian tentang materi pembelajaran. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang pemeliharaan tanaman ya. Jadi kemarin persiapan bahan tanam, hari ini persiapan tanam. Minggu depan kita belajar tentang pemeliharaan tanaman. Apa ada yang ditanyakan? Yang kompak? Ya jelas ya, berarti hari ini sudah. Terima kasih. Bisa ditutup dengan doa ketua kelasnya. Doa mulai. Selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.